Kamu bener mau keluar? Oh. Ya sudah, Dajjalnya saya keluarin, nanti kamu ngomong-ngomong sama saya ya. Mau? Oke. Ki, tenang dulu kamu. Saya mau doain Dajjal. Kamu tenang. Kamu anteng. Dari orang tua. Makhluk-makhluk anu jahat. Sebelum Tina ibu silahna, cucu, ya Allah, tina panona, amin. tina betengna, karuna. Lepaskanlah mereka, ya Allah. Lepaskanlah mereka, ya Allah, amin. Dan berikanlah kesembuhan kepada ibu cucu, ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya ibu cucu bisa meningkatkan iman dan ketakwaan ibu cucu kepadamu, ya Allah. Amin, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Ya ibu cucu atau nabi Eyang. Cucu ya. Ibu cucu. Duduk yuk. Duduk aja di situ, Ibu. Yuk duduk. Allahu Akbar. Kasih minum. Duduk di situ. Jadi Eyangnya Pak Ustadz namanya Eyang Prabu Wijaya tadi. Eyangnya ngasih tahu kita setan-setannya itu di kepala. Saya yakin Pak Ustadz juga sudah tahu. Di kepala, di perut, sama di mata. Ditutupin katanya. Tadi Eyangnya lagi bertapa, ngapain manggil-manggil katanya gitu. Ya, tadi kayaknya udah nitip pesan sama Pak Ustadz biar dijagain, katanya bu cucunya kasihan hidupnya susah. Ya katanya banyak siluman yang gangguin, makanya Prabu pengen melindungi Bu Cucu. Astagfirullahaladzim, kaget ya Allah. Biarin kamu. Iya. Buat saya mah. Ini bukan Eyang. Wah, bisa ngaluarkeun. Gak akan bisa ngeluarin katanya Aing Ustaz. cicing di nasi cucu geus lila. Apa? Saya udah diam di kepalanya cucu udah lama. Bisa ngaluarkeun. Gak akan bisa ngeluarin. Ini Kamu bukan siapa? Eyang, ini mah. Bisa ngaluarkeun aing sok ngaluarkeun. Iya Kamu sareng siapa? saya. Kasih cucu ngaluarkeun. Naon? Kamu siapa? Aing ngeluar. Rek maehan si cucu. Saya yang akan membunuh cucu. Si cucu. Oh. Diamnya di kepala. Aing ngol ilit di nasi si cucu. Kamu pengen bunuh? Si cucu. Oh iya. Dititah aing. Kalau saya ingin bunuh kamu malah. Pengen tahu? Yuk. Mas Robi, kasih temennya dia yang hancur di situ coba. Nah, di situ. Sini. Nah, depannya Mas. Suruh kamu lihat di situ. Depannya Mas Robi. Lihat. Oh, Itu lihat. Kalau kamu tidak ingin keluar, itu lihat di situ. Kamu akan tahu nanti. Di situ depannya, Robi. Di bawah tuh yang ditunjuk. Di bawah itu. Di bawah itu. Ada debu di situ, lihat. Jin, lihat sini. Ya lihat itu yang ditunjuk. Mau apa? Ayo. Mau keluar? Cari orang yang masukin ke kamu. Mau? Siapa yang nyuruh kamu? Siapa? Orang kaya biarin, saya nggak butuh kaya, saya butuh uangnya. Khususnya orang kaya yang bermasalah ya Pak Oh Ustadz. iya. Kita butuh uang mereka. Iya. Orang kaya yang bermasalah. Iya. Sekarang kamu mau aku kembalikan, mau nggak? Benar. Kalau nggak mau, awas aku jadiin kamu itu telur mata sapi itu di situ. Mau? Nggak mau? Ya sudah. Mau keluar? Siapin temenmu keluar. Aku doa untuk keluarin kamu kembali ke orang yang nyuruh mau. Ya sudah, siapin anak buahmu keluar sekarang. Siapin. Ayo siapin. Gimana kamu nyiapin anak buahmu keluar? Ayo. Iya, siapin. Siapin keluar semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama ibu cucu. Ya Allah, di mana di dalam tubuhnya, di mana di perut, di tenggorokan, di mulut, di matanya dan telinganya ibu cucu, dan juga yang ada di kepalanya ibu cucu, ada sihir, teluh dan santet. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya ibu cucu. Ya Allah, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya ibu cucu. Ya Allah, yang ada di kepalanya ibu cucu, yang ada di matanya ibu cucu, yang ada di telinganya ibu cucu, tenggorokan, dada, dan perutnya ibu cucu, tangan dan kakinya ibu cucu. Ya Allah, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya ibu cucu. Ya Allah, amin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, jika di ibu cucu namanya disamakan dengan sebuah boneka ya Allah, dan boneka tersebut atas nama ibu cucu ya Allah, aku mohon boneka yang sudah dipuasain oleh dukun dan dinamain sama dengan ibu cucu, aku mohon kepadamu agar engkau hancurkan mantra-mantra yang ada pada boneka. Hancurkanlah mantra-mantra yang ada pada boneka atas nama ibu cucu yang dipuasakan ya Allah, yang dipuasai ya Allah memang untuk menyerang ibu cucu ya Allah. Hancurkan seluruh mantra-mantranya ya Allah, amin. Hancurkan seluruh mantra-mantra yang dipergunakan untuk menyerang ibu cucu ya Allah. Hancurkan mantra-mantra yang dipergunakan untuk mengikat antara boneka dengan ibu cucu ya Allah. Hancurkan mantra-mantra pengikat ya Allah. Hancurkan mantra-mantra pengikat ya Allah. Hancurkan mantra-mantra pengikat ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau hancurkan mantra-mantra pemanggil jin untuk menyerang ibu cucu yang ada di hadapanku ini ya Allah. Kun fayakun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang mata saya jelas. Lihat Pak Danu nggak ada yang ngehalangin. Tadi mah kayaknya Pak Danu Jauh, rabun. bergeblek. Apaan bergeblek? Kayak ada yang Blok-blokan mungkin ya. rabun. Geblek. Apa namanya? Geblek. 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 Black. Geblek. Oh. Lemas. Ya. Capek. Tadi itu yang jagain ibu dari dulu ngomong sama Pak Ustadz, nitip ibu. Memang yang jagain ibu ngasih tahu banyak setannya di bagian tubuh ibu, tapi kayaknya udah takut sama Pak Ustadz, udah pergi insya Allah. Sekarang kepalanya gimana? Matanya udah jernih. Mata enak sekarang. Kepalanya? Alhamdulillahirobbilalamin. Perutnya gimana? Lagi enteng. Tadi waktu kesini kayak ada nusuk-nusuk. Sekarang enggak, alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan seterusnya. Amin. Udah dikirimin balik Iya, ke orang kaya tuh yang ngerjain ibu. Iya. Jadi ibunya insya Allah nggak apa-apa ya. iya. Alhamdulillah. Bingung Kak Baby. Iya, Baru sekali. baru lihat kayak gitu. Serem. Baru lihat dibentak jin, baru sekali tadi dibentak jin. Iya, takut makanya langsung Kabur. kabur. Ya, Anda masih bersama kami di Rahasia Batin. Saya ingin bertanya sama Pak Ustadz sekarang, ini pertanyaan pribadi aku nih Pak Ustadz. Masalah, aku kan rabunnya 7,5 minusnya gitu Pak Ustadz. Atau mungkin juga di sini ada keluarga yang orang tuanya maaf sudah mengalami mata katarak. Apakah ada hubungannya Pak Ustadz dengan mungkin akhlak kita, atau mungkin juga ada jin yang membutakan mata kita, itu seperti apa? Adakah Pak Ustadz? Kalau sebenarnya semua penyakit itu memang yang saya amati sejak dulu memang ada hubungannya dengan akhlak. Semua penyakit itu insya Allah ada hubungannya dengan akhlak manusia itu sendiri. Jadi saya melihatnya dari salah satu ayat, sebenarnya banyak ayat sih, tapi salah satu ayat aja bunyinya adalah wa ma asybakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Artinya adalah apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi kalau seseorang terkena sakit, berarti itu dari kesalahan dia sendiri. Orang terkena sakit dari dosa dia. Cuma memang Allah tidak akan bercerita panjang lebar. Tetapi kalau itu berhubungan dengan salah kita,
dosa kita, berarti untuk menyembuhkan sakit tersebut harus taubat. Itu cara Allah seperti itu. Walaupun ayat itu tidak dijejerkan, tetapi memang prosesnya harus seperti itu. Ustaz kan tadi bilang kalau misalnya dikasih penyakit terus sakit berarti dosanya hilang dong, terampuni setelah itu. Siapa yang bilang terampuni? Kan nggak bilang terampuni tadi. Wa ma asyabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi nggak ada terampuni. Terus kalau misalkan udah sakit keras kayak gitu sampai meninggal berarti? Ambil ayat yang lain. Wala nudziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Artinya apa? Sungguh Allah ya memberikan sakit di dunia, siksa kecil di dunia. Artinya adalah sungguhnya Allah memberikan siksa kecil di dunia kepadamu sebelum siksa besar di akhirat. Jadi seseorang itu dia diberi sakit oleh Allah Ta'ala, itu kalau dia tidak kembali ke jalan Allah, di akhirat itu diperhitungkan menjadi masuk neraka. Jadi ayatnya harus paham. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Oke, kita langsung bertemu sekarang dengan narasumber kita selanjutnya pemirsa. Laki-laki yang satu ini kerap mandi kembang sehingga mengakibatkannya sering kerasukan siluman macan. Waduh, banyak macan di studio kita Pak Ustadz. Langsung saja kita bertemu ya. Sabar. Baik. Ya, boleh perkenalan diri, namanya siapa? Nama saya Permana Saputra, umur 27 tahun. Untuk status sudah menikah, anak 1. Ya, Mas Permana datang dengan istri hari ini Dengan orang tua. dengan orang tua. Matanya merah, memang lagi sakit mata. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba merah, baru siang ini, baru hari Pagi, ini. mau berangkat Oh, langsung dari merah. pagi. Langsung merah aja sebelah kiri ya. Oke. Kalau saya boleh tahu, ini kan usia 27 tahun. Kalau boleh jujur, mencari ilmu sejak usia berapa? Untuk mencari ilmu itu masih usia keluar sekolah. Dari sekolah tuh udah ngisi. Dari SMA sudah ngisi? Sudah ngisi. Untuk Karena ilmu teman-teman pada ngisi ilmunya. Iya. Ilmunya kekebalan. Wah. Fungsinya apa anak SMA ngisi kekebalan? Suka tawuran dulu? suka pengen Lebih dekat? pengen dipandang lebih ini aja. Oh, lebih dipandang gitu ya, lebih Dipandang, keren. lebih Buat keren, gaya-gayaan maco. kali ya. Lebih maco gitu ya. Oke. Terus istri gimana ngerasainnya kamu punya ilmu segala ini? Istri sih jujur, kita di Rukiah udah berapa puluh kali. Kita Saya. oh masnya kirain Udah berdua. di Rukiah pertama sama teman, nggak bisa juga sama teman kembali, dan kedua di Rukiah di daerah Cikarang. Ustadz, itu pernah saya terakhir itu berguru itu saya dikasih kuku macan dan dimandikan kembang. Itu tadinya sih saya nggak niat buat itu, buat ngobatin seseorang, tapi ke badan saya itu sebelumnya itu dia ngasih makanan kayak kembang sepatu di sini Ustaz. Tapi saya paling betah itu kalau betah adem hati itu di daerah kuburan kayak makam-makam Syekh, makam-makam keramat. Saya paling demen itu. Kalau dari situ pasti saya adem, tenang. Tadi sebelum berangkat ke sini dari pagi ada yang mencoba menahan kamu untuk ketemu Pak Ustadz? Banyak Pak Ustadz. Apa? Di Ngomong pinggir apa? jalan pun banyak bisik-bisikan. Di motor pun saya itu macam putih. Ngajakin berantem Pak Ustadz. Apa? Macan putih ngajak berantem Pak Ustadz. Ah. Apa artinya? Nggak tahu saya. Uji. Berani ke Translator. aku. Berani nggak? Pakai mic nggak denger saya. Berani sama saya kata Sini, Pak sini Ustadz. Puji, Mike. Sini. Saya dari Gunung Pangrango. Saya dari gunung apa ya saya? Pangrango. Namamu siapa? Nama saya Kipat Jajaran. Mahal. Nama kipas jajaran. Aduh, yang lain. Kamu ngapain begitu? Ngapain? Sakit badan saya Ustaz, sakit. Saya minta tolong keluarkan. Jagoan nantang-nantang minta dikeluarin.
Gimana sih? Satu ini di badannya ada dajjal. Hah? Ada dajjal di badannya. Apa iya? Coba kamu cek. Dajjal itu kayak apa? Ceknya di mana? Malah kelengar. Ki Pajajaran, keluar lagi coba. Ki. Ya. Ki, kamu maunya apa? Maunya apa? Makan dajjal dulu di badan dia ada satu. Kok bisa kamu tahu atau kamu? Yang dekat saya. Dia yang menyuruh tubuh dia semua di badan saya. Ah, Kalau dia tidak dibuka dajjal, mamanya bakal meninggal. kenapa mamanya meninggal? Karena penyakit ada dia di badan saya semua. Oh, terus kalau dajjalnya saya keluarin, kamu mau apa? Saya mau keluar. Saya mau kesian orang tuanya. Ah, benar, Benar. Saya minta tolong. janji. Janji. Tuh, ditanyain Pak Ustadz loh, diketawain Pak Ustadz. Iya, Ki. Ki, duduk yang baik situ, deket Mas Robi sini, sini deket sini, sini. Kamu saya izinkan dulu. Enggak, udah sini, udah. Terus lagi. Terus ya, udah duduk situ, duduk. Ya. Kamu bener mau keluar. Oh. Ya sudah, dajjalnya saya keluarin, nanti kamu ngomong-ngomong sama saya ya. Mau? Oke. Ki, tenang dulu kamu. Saya mau doain dajjal. Kamu tenang. Kamu anteng. Nanti aku cerita sama kamu ya. Anteng, duduk yang baik. Diem. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mas Permana, ya Allah. Memohon kepadamu, ya Allah. Jika di dalam tubuhnya ada ilmu musyrik, ya Allah. Dan dikuasai oleh jin yang akan membunuh keluarganya Mas Permana, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah. Agar seluruh mantra-mantra musyrik yang ada di dalam tubuhnya Mas Permana, ya Allah. Aku mohon agar Engkau hancurkan, ya Allah. Amin. Hancurkanlah seluruh mantra-mantra musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Permana, ya Allah. Baik itu sihir, celuh dan santet yang menyerang Mas Permana, ya Allah. Aku mohon hancurkan seluruh ilmu sihir dan santet dan seluruh ilmu yang musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Permana, ya Allah. Amin. Hancurkan mereka, ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu, keluarkanlah seluruh ilmu musyrik, ilmu sihir, teluh dan santet yang ada pada Mas Permana, ya Allah. Amin. Keluarkan dari dalam tubuhnya Mas Permana, ya Allah. Ilmu sihir, teluh dan santet. Dan juga ilmu yang diambil oleh Mas Permana, di mana ilmu tersebut terlalu ganas untuk dimiliki oleh seorang manusia, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Permana, ya Allah. Amin. Keluarkanlah, ya Allah. Keluarkanlah, ya Allah. Dan jika ada dajjal yang menguasai ilmu tersebut, masuk karena kemarahan Mas Permana dulunya, ya Allah.